warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala limpahan rahmatnya. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan kegiatan MPLS walaupun dilakukannya secara daring. Sholawat berlantunkan salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat bahan baginda alam Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Sebelum masuk ke inti, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Pratama dari kelas 12 Tekar 2 dan di samping saya ada. Nama saya Sri Mutiara Fadlia dari kelas 12 AKL 3. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana nih kabarnya? Masih semangat gak untuk mengikuti MPLS hari keduanya? Jadi di hari kedua ini kita masih ada beberapa kegiatan. Mau tahu nggak apa aja kegiatannya? Oke, jadi kegiatan hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar, dan yang ketiga pemateri. Nah, materi yang pertama adalah materi wawasan wisata Mandala. Untuk Pak Saifullah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat berlantunkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah. Anak-anak sekalian, para peserta kegiatan MPLS yang Bapak banggakan. Hal pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah ucapan selamat buat kalian semua yang sudah berhasil diterima di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang menjadi keluarga besar SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya, Bapak diminta oleh panitia MPLS untuk menyampaikan materi mengenai wawasan wisata Mandala SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Namun sebelum Bapak memaparkan lebih jauh, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ini biodata Bapak sudah tertera di PowerPoint sini ya. Nama Bapak Pak Saiful. Nah, untuk riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman bekerja dan lain-lain, silakan nanti dibaca sendiri di PowerPoint-nya. Oke. Dan selanjutnya, sebelum Bapak menyampaikan secara rinci, silahkan kalian simak video berikut ini. SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang adalah satu dari sekian banyak SMK yang ada di Kabupaten Tangerang. Sekolah yang berdiri di atas tanah seluas 6,5 hektar ini berlokasi di Jalan Raya Maut, kilometer 12, Cepatan, Kabupaten Tangerang. Memiliki 2.960 siswa yang terbagi menjadi 69 ruangan belajar, serta 143 guru dan tenaga kependidikan yang profesional. SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang menyediakan fasilitas yang memadai sehingga tercapai lingkungan yang nyaman bagi warga sekolah. SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang menjaga mutu bahwa sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi siswa. Dengan menerapkan kurikulum 2013, SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang siap untuk membentuk siswa-siswi yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang inovatif, kreatif, produktif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejak
ditetapkan pada Maret 2003, saat ini SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang telah memiliki 8 kompetensi, di antaranya agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, teknik bisnis sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik komputer dan jaringan, dan teknik pemesinan. Oke, itu tadi ya sedikit gambaran tentang SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya secara rinci tentang sejarah SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang bisa kalian baca nanti di PowerPoint ya. PowerPoint ini bahwa ini poinnya bahwa cikal bakal SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang ini berawal dari SPP SPMA ya, Sekolah Pertanian Pembangunan, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Ya, dan seterusnya tadi sudah dijelaskan di video juga tentang mulai kapan terjadinya perubahan dari SPP SPMA menjadi SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Oke, kita lanjut saja ya. Ini visi dan misi sekolah. Ya, bisa dibaca di sini visinya, terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan manusia yang mampu mengembangkan diri pada kehidupan global selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan dan berakhlak mulia. Nah, kemudian dari visi ini dijabarkan menjadi 8 misi ya. Ada 8 misi, silahkan dibaca nanti ya, bla 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 dari poin 1 sampai poin 8 ya. Silakan nanti videonya diulang-ulang ya, kalau perlu di screenshot ya untuk bisa memahami visi dan misi SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya tujuan sekolah. Ini poin paling atas, memiliki manajemen yang berstandar ISO 9001-2015. Ini artinya bahwa SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang memang ya luar biasa ya. Ini standarnya bukan lagi standar nasional tapi berstandar internasional ya. Nah, untuk tujuan yang lainnya ini di sini tercantum ada 8 poin ya. Secara garis besarnya silakan ini juga dibaca oleh kalian ya, diputar berulang-ulang videonya. Kita lanjut saja nilai-nilai. Nah, ini penting sekali untuk ditanamkan di setiap pribadi kalian ya, tentang nilai-nilai yang selalu dijadikan pedoman untuk setiap warga SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, yaitu ilmu yang amalia, amal yang ilmiah, dan berakhlakul karimah. Ya, ilmu yang amalia. Jadi buat apa kalian punya ilmu kalau nanti tidak diamalkan? Kemudian amal yang ilmiah. Jadi amalnya itu memang ya berdasarkan ilmu pengetahuan, artinya punya dasar ya. Punya dasar keilmiahan. Kemudian yang paling penting di sini adalah akhlakul karimah. Sebagai siswa-siswa SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, yang paling diutamakan adalah akhlakul karimah ya. Jadi kalian diwajibkan nanti memiliki karakter yang bisa dibanggakan. Oke, selanjutnya ini moto sekolah. SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang itu punya moto yang sangat luar biasa ya. Diburu karena mutu, teratas karena kualitas. Jadi insya Allah
Ya, sampai sejauh ini sekolah kita memang menjadi buruan, menjadi favorit dari ribuan siswa ya. Terbukti di PPDB tahun 2001 ini ya, SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang itu menjadi SMK yang jumlah pendaftarnya itu paling banyak se-Provinsi Banten ya. Ada 1.871 orang. Nah, itu membuktikan bahwa sekolah kita SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang memang diburu ya. Dan mudah-mudahan diburunya itu karena mutu gitu. Karena mutu, kemudian selalu ada di atas karena kualitasnya. Oke, lanjut ya. Ini potensi sekolah tadi juga sudah disampaikan ya di video. Luas lahannya, tenaga pendidiknya ada berapa, kemudian staf TU-nya, tenaga pendidikannya ada berapa ya. Tinggal dibaca nanti. Lanjut. Nah, ini data siswa ya. Data siswa. Nah, kalau yang di video tadi dikatakan sekitar 2.900 ya. Nah, ini data terbaru ya, data terbaru jumlah siswa SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang setelah ditambah dengan kalian ya sebagai siswa-siswi baru, itu total jumlahnya 3.071 orang. Nah, ini rinciannya nanti bisa dibaca ya. Ada 8 jurusan, ini jumlahnya ya, jumlahnya. Contohnya misalkan ini OTKP ada 485 orang, AKL ada 441 orang dan seterusnya. Nah, kalau dibaca ke kolom ke bawah ini adalah jumlah siswa per kelas. Kelas 10 ada 1042, kelas 11 ada 1072, kelas 12 ada 957 orang ya. Silakan nanti dibaca kalau kalian mau lebih jelas lagi ya. Lanjut. Nah, ini jumlah alumni, jumlah lulusan SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Dan ini di luar dari alumni dari SPP SPMA ya. Ini khusus yang sudah menjadi SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Jadi SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang yang tadi disampaikan di video yang mulai berdiri itu tahun 2003 ya. Jadi lulus angkatan pertama itu tahun pelajaran 2005-2006. Nah, sampai tahun pelajaran 2020-2021 berarti ini angkatan ke-16. Total alumni SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang itu ada 7.861 orang. Iya, jumlah yang sangat luar biasa ya. Di 16 tahun sudah meluluskan 7.861 orang. Kalau ditambah dengan alumni SPP SMA ini sudah lebih dari 10.000 orang ya. Oke, lanjut. Ini struktur organisasinya ya. Kalau kalian nanti datang ke sekolah, mudah-mudahan kita berdoa situasinya sudah mudah-mudahan segera normal ya, sehingga kalian bisa melihat secara langsung nih struktur organisasi SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, mulai dari top manajemen ya sampai ke wali kelas dan guru-gurunya ya. Oke, lanjut. Nah, ini unsur pimpinan ya. Wajah-wajah ganteng dan cantik unsur pimpinan di sekolah kita, mulai dari Bapak Kepala Sekolah ini Pak Mahfudin ya, Dr. Anas Mahfudin. Ini Kasubag Tata Usahanya. Nah, ini Bapak ini Wakasek Manajemen Mutu, ini ada Pak Sutarman Wakasek Kurikulum. Ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Silakan nanti dipelototin loh ya wajah-wajah para pemimpin di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Kita lanjut saja. Nah, ini dewan gurunya tadi dikatakan ada berapa tuh? Ada 140-an ya. 140 orang tenaga pengajar ya. Oke. Nah, kemudian ini staf tata usahanya atau tenaga kependidikan. Berikutnya ini yang membantu sekolah dalam ikut mengendalikan, ikut
menjaga keamanan, ketertiban dan seterusnya. Ini adalah OSIS SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, yang di dalamnya ada MPK ya, Majelis Perwakilan Kelas atau Permusyawaratan Kelas, kemudian ada juga pengurus OSIS-nya ya. Lanjut. Nah, ini organisasi ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Ini luar biasa sekali ya. Ada kurang lebih 26 kegiatan ekstrakurikuler ya. Walaupun Bapak dengar untuk tahun sekarang ini dicoba dirampingkan ya. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang jumlah pesertanya di bawah 20 orang itu ada yang di merger digabung ya, bahkan ada yang ya dinonaktifkan ya. Kita lihat seperti apa nih. Nah, ini Ekskul Praja Muda Karana Pramuka. Ini luar biasa ya. Para peserta atau para anggota ekstrakurikuler Pramuka di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam Ambalan Nyimas Melati dan Ambalan Oto Iskandar Dinata ya. Jadi bagi kalian yang senang mengikuti kegiatan pramuka ya, boleh gabung nanti di organisasi ekstrakurikuler Praja Muda Karana atau Pramuka. Selanjutnya ini pasukan kibar bendera ya, Paskibra sekolah ya. Berikutnya ini ada ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja ya. Ini banyak berkiprah, banyak membantu di setiap kegiatan yang diadakan di sekolah. Ya, kesehariannya, kemudian khusus di setiap hari Senin pagi ketika kita melaksanakan kegiatan upacara bendera. Nah, ketika ada peserta upacara yang pingsan, yang kelenger, nah ini anggota Palang Merah Remaja SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang itu siap untuk membantunya. Lanjut, ini ekstrakurikuler pencinta alam ya, namanya Sispala Nagapala, siswa pencinta alam Nagapala ya. Bagi kalian nanti yang seneng berpetualang di alam bebas ya, mendaki gunung, merambah hutan, rock climbing ya, manjat tebing, kemudian camping itu masuk ke perut bumi, kemudian menyusuri pantai ya, ada juga nanti rafting ya, olahraga arung jeram dan lain-lain. Pokoknya kegiatan pencinta alam ini luar biasa ya, luar biasa, bukan hanya sebatas mendaki gunung ya. Jadi bagi kalian yang hobi berpetualang di alam bebas, boleh gabung nanti di organisasi ekskul Sispala Nagapala. Nah, kebetulan ya dalam hal ini Bapak sebagai pendiri Sispala Nagapala di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Jadi bagi kalian yang suka berpetualang di alam bebas, sekali lagi silakan nanti bergabung di organisasi ekstrakurikuler Sispala Nagapala. Selanjutnya ini ada ekskul polisi siswa, Polsis ya. Ini pun luar biasa nih. Kakak kalian ini di ekskul polisi siswa kiprahnya sangat membantu sekali setiap kegiatan yang ada di sekolah ya. Nah, Polsis inilah yang kemudian mengamankan, menertibkan agar setiap kegiatan yang diadakan di sekolah itu berjalan tertib ya. Itu ekskul polisi siswa. Kemudian ada ekskul marawis ya. Jadi bagi kalian yang senang kesenian yang bernuansa Islami, di sini ada ekskul marawis. Ya, selanjutnya nih yang suka ilmu bela diri ya. Bagi kalian yang suka mengikuti olahraga bela diri, ini ada olahraga bela diri pencaksilat. Lanjut,
Nah, ini ekskul marching band ya. Marching band. Jadi bagi kalian yang senang apa ya? Ya musik, tapi musiknya itu bernuansa nasionalis ya. Ini silahkan mengikuti kegiatan ekskul marching band ya. Dan ekskul marching band itu juga sangat luar biasa ini. Dalam setiap event kejuaraan selalu menjadi rajanya, selalu menjadi juara umumnya ya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di instansi pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten ini biasanya selalu meminta bantuan ke marching band kita ya di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Kita lanjut. Nah, ini ada ekskul bahasa Jepang. Jadi bagi kalian yang ingin menguasai bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, kalian pun ya bisa nanti belajar bahasa Jepang. Ya, ada ekstrakurikulernya di sini, ekskul bahasa Jepang. Kemudian ini kelompok siswa yang mencoba mempertahankan olahraga tradisional ya. Jadi waktu bapak kecil dulu ya itu ada olahraga gobag ya, main gobag gitu kayak orang berantem gitu ya. Kemudian ada main gatrik, ada main engrang ya, jungkungan. Nah, ini dilombakan nanti, tapinya dilombakan ya, misalkan lomba engrang, jadi lomba lari menggunakan engrang. Nah, ini rekan-rekan senior kalian yang menyukai olahraga tradisional ya. Kita lanjut. Nah, ini ekskul badminton atau bulu tangkis ya. Bulu tangkis. Nah, sarana pendukung untuk ekskul ini luar biasa. Nanti kalau kalian ke sekolah silakan masuk ke ruang aula ya. Nah, di dalam ruang aula itu nanti akan ada lapangan bulu tangkis ya. Berikutnya bagi kalian yang senang ya, yang menyukai memperdalam keagamaan ya, silakan nanti ikut bergabung di ekstrakurikuler ROHIS, Rohani Islam ya. Lanjut. Nah, ini ekskul basket ya, olahraga basket. Jadi bagi kalian yang senang basket nanti silakan ikut gabung di sini. Berikutnya nih ada ekskul futsal putra ya. Karena nanti selain ada yang putra juga ada ekskul futsal putri. Ya. Dan tentunya nanti kalian yang putra kalau memang menyukai futsal, ya silahkan gabung dengan futsal putra. Nah, demikian juga sebaliknya. Bagi kalian yang putri, ya silakan kalau memang hobi bermain futsal ya ada ekskul futsal putrinya. Nah, ini dia ya. Ekskul futsal putri. Kalau yang tadi yang putra ya. Lanjut, ini ada olahraga petangkiu ya, petangkiu. Ya. Dan prestasinya ini luar biasa nih. Sempat menjadi juara kedua tingkat nasional nih. Ya, ekstrakurikuler olahraga petangkiu. Berikutnya ada IT Club. Jadi ini emang umumnya yang menjadi anggotanya adalah para siswa jurusan TKJ. Tapi karena ini memang ekskul bukan hanya untuk anak-anak TKJ, siapapun boleh masuk ke sini. Yang dari ATPH dari pertanian, yang dari TPM, dari TKR. Kalau memang menyukai atau ingin memperdalam tentang IT ya, silahkan nanti gabung dengan ekstrakurikuler IT Club. Berikutnya ini ada ekskul band ya, band musik untuk anak muda nih ya. Silakan bagi kalian yang hobi kesenian band. Nah, di sini di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang juga ada ekstrakurikuler bandnya. Nah, berikutnya ini ada ekskul tari. Jadi bagi kalian yang memang punya minat
lemah gemulai ya, nari gitu, silakan kalian nanti gabung dengan ekstrakurikuler tari ya. Lanjut. Nah, ini salah satu ekskul bela diri dari luar ya. Ini taekwondo dari Korea kalau tidak salah ya. Jadi bagi kalian yang menyukai olahraga bela diri, tadi untuk yang nasionalnya ada pencaksilat. Nah, ini ada bela diri dari Korea ya, taekwondo. Nah, sebetulnya masih ada ekskul yang lain ya. Ada karate juga ya, bela diri karate, kemudian ya masih banyak yang lainnya. Nah, ini karena terbatasnya waktu, untuk organisasi ekskul itu hanya gambaran kecilnya. Nanti untuk lebih detailnya ya, pada hari Sabtu besok itu ada khusus nanti perkenalan dari setiap organisasi ekskul yang ada di sekolah kita ya. Ini untuk menunjang sarana peribadatan, alhamdulillah sekolah kita memiliki masjid ya, masjid tersendiri, masjid sekolah ya, dan posisinya ini di pinggir jalan raya, sehingga pada saat terutama pada saat hari Jumat ya, yang sholat berjamaah di masjid kita ini bukan hanya warga belajar dari SMK 2, juga ya banyak didatangi oleh warga-warga yang ada di sekitar ya, untuk bersama-sama melaksanakan ibadah baik sholat wajib yang 5 waktu maupun sholat Jumat. Ini lapangan upacara ya, di lapangan tengah ini bisa menampung sekitar ya 4.000 sampai 5.000 peserta didik atau siswa-siswi ya, adanya di bagian tengah sekolah kita. Berikutnya ini ada bengkel atau ruang praktik kerja ya, ruang praktik para siswa nanti. Ini ada bengkel TKR ya, teknik kendaraan ringan. Kemudian kita juga punya koperasi siswa ya, jadi menyediakan ya kebutuhan-kebutuhan harian dari para siswa. Misalnya pada saat belajar tiba-tiba bukunya habis, buku tulisnya ya. Nah, ini tidak harus belanja keluar. Kita punya koperasi siswa ya, menjual pulpen dan seterusnya. Nah, ini kita juga punya bengkel mobil ya, lengkap dengan sporing dan balancing ya. Ini sporing dan balancing. Dan bengkel mobil yang ada di SMK Negeri 2 ini bukan hanya dimanfaatkan oleh para siswa maupun guru ya. Bengkel mobil di SMK Negeri 2 juga ini menerima servis dari masyarakat umum atau masyarakat di luar ya. Itu bengkel mobilnya. Kemudian ini bengkel teknik bisnis sepeda motor ya, TBSM. Jadi di sini nanti para siswa jurusan TBSM ya akan dilatih secara langsung, mengenali secara langsung bagian-bagian dari sepeda motor ya, di bengkel teknik bisnis sepeda motor. Dan ini merupakan bengkel teknik pemesinan ya. Bengkel teknik pemesinan ini perlengkapan atau peralatan yang ada di sana ini tidak sembarangan, ini harganya ratusan juta ya. Iya. Ini bengkel teknik pemesinan. Kemudian ini lab teknik instalasi tenaga listrik. Ya, jadi bagi kalian yang masuk ke jurusan TITL ya, seperti ini nanti berhubungan dengan kabel-kabel ya. Ada ampli ya, amplifier.
Ya, ini alat-alat apa namanya ya untuk mendetek aliran atau strum listrik di sini ya. Bapak juga nggak paham ya ini ya. Jadi nanti kalian yang masuk jurusan TTL ini akan bersinggungan dengan ya alat-alat semacam ini ya. Banyak kabel-kabel di sana. Kalau salah pegang bisa kesetrum. Lanjut. Nah ini lab TKJ ya. Jadi bagi kalian yang jurusan teknik komputer jaringan, ini labnya, lab TKJ di sini ada beberapa alat peraga nih, bagian komputer yang dikanibal. Jadi bagian-bagiannya diurai sehingga tahu ya, mana monitor, mana bagian-bagian yang lain ini nanti kalian pelajari ya. Lanjut. Nah ini screen house untuk bengkelnya anak-anak pertanian ya. Jadi bagi kalian nanti yang masuk jurusan pertanian atau ATPH ya, ini bengkelnya ada di bagian belakang sekolah kita. Dan Bapak pesan nih kepada kalian yang masuk jurusan ATPH, apa namanya, kalian mesti berbangga hati ya, mesti bersyukur. Kenapa? Karena jurusan ATPH itu salah satu jurusan di SMK yang memiliki prospek lebih cerah dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Mengapa? Karena di ATPH nanti yang akan kalian pelajari adalah bagaimana kalian nanti membudidayakan tanaman sehingga bisa menghasilkan sumber bahan makanan yang banyak, yang bagus, yang sehat, yang enak ya. Dan tentunya yang namanya sumber bahan makanan itu dibutuhkan oleh setiap individu dan tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti ya. Siapapun membutuhkan itu. Nah, sehingga nanti ke depannya alumni jurusan ATPH itu ya tentu saja memiliki prospek yang lebih terbuka lebar ya dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Dan mesti diketahui Bapak pun ya termasuk salah satu alumni dari SMK 2 yang dulunya SPMA ya. Berarti Bapak juga sama dulunya di jurusan ATPH ya, di jurusan pertanian. Oke, lanjut. Nah, ini ruang rapat yang ada di ruangan Bapak pas sekolah ya. Biasanya di sini hanya dilakukan untuk kegiatan rapat terbatas ya. Rapat kepala sekolah beserta para wakil kepala sekolah dan ketua jurusan. Kemudian ini ada ruang lobi ya. Jadi ketika peserta rapatnya lebih banyak, nah ini biasanya dilaksanakan di ruang ini, di ruang lobi. Dan ruang lobi pun ini berperan juga atau berguna juga sebagai ruang penerima tamu. Jadi kalau ada tamu biasanya suka dibawa ke ruangan ini ya. Lanjut. Nah ini ruang tata usaha. Jadi bagi kalian nanti yang yang punya keperluan dengan ketatausahaan, misalnya nanti minta surat apa, legalisir ya dan seterusnya. Nah nanti ini ruang tata usahanya seperti ini ya. Kita lanjut. Ini ruang guru ya. Nah, ruang guru ini kalau diperhatikan memang jumlah mejanya tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada. Karena memang tidak semua guru di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang ini tempat istirahatnya di sini tidak. Karena nanti seperti ketua jurusan, sekretaris jurusan, guru-guru produktif setiap jurusan. Nah, mereka itu punya ruangan tersendiri ya. Misalnya kajur ATPH ya, dia punya ruangan sendiri dan didampingi tentunya oleh sekretarisnya, kemudian guru-guru produktifnya. Nah, demikian juga dengan jurusan-jurusan yang lain. Nah, kalau yang yang suka ngetem di sini di ruang guru ini, yaitu umumnya adalah guru-guru normatif ya, bukan guru produktif ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini halaman kelasnya ya. Nanti kalau kondisinya sudah aman, kalian bisa langsung melihat
seperti apa lingkungan di sekolah kita, ya halaman kelasnya seperti apa, kemudian tempat parkir kendaraannya di mana, ya ini ada tempat parkir kendaraan. Nah ini kalau nanti kalian lapar ya pada saat istirahat, ya baik istirahat pertama maupun istirahat kedua nanti bisa jajan di kantin sekolah, ya kalian tidak boleh nanti jajan keluar, nanti bisa-bisa udah keluar nggak balik lagi atau bolos ya. Makanya nanti kalau mau jajan ya, jajannya di kantin sekolah, ya kantin siswa. Ada dua bagian, di bagian depan ada ya kantin, kemudian di bagian belakang sekolah juga ada kantin ya. Nah ini warung siswa ya, tadi ada koperasi siswa, ini warung siswa. Kalau koperasi siswa tadi dikelola oleh jurusan OTKP ya. Kalau ini dikelola oleh jurusan HKL, Akuntansi Keuangan Lembaga. Nah kalau ini warung milik sekolah ya. Jadi lebih lengkap apa-apa yang dijual di sana, dan di sini adalah khusus disebutnya ruang UPATK, unit produksi alat tulis kantor ya. Jadi kalau mau memfotokopi, mau ya membeli kertas, pulpen dan seterusnya, kalian pun tidak usah jauh-jauh harus beli keluar, karena di sekolah pun ada ruangan unit produksi yang melayani pembelian ATK. Ini koridor ya untuk menghubungkan bangunan-bangunan di bagian depan dengan bagian belakang, sehingga pada saat hujan atau pada saat panas ya kita bisa berjalan di koridor ini. Jadi kalau hujan tidak kena hujan, kalau panas pun tidak terlalu panas ya. Lanjut, nah ini salah satu bagian toilet ya, toilet siswa. Ada beberapa titik ya, ada yang di belakang, kemudian ada yang di bagian tengah, ini di samping lapangan upacara, kemudian ada yang di bagian depan, di bagian ya ada beberapa titik pokoknya. Ya, beberapa titik toilet siswa. Ya, mungkin itu ya. Hanya gambaran sepintas saja, karena ya tentunya ini dibatasi oleh oleh durasi ya. Kalau terlalu panjang durasinya nanti ya agak repot juga untuk diupload ke YouTube-nya. Nah untuk lebih lengkapnya, lebih rinci lagi mengenai apa-apa yang ada di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Misalnya seperti untuk ekskul ya, itu nanti akan ada perkenalan khusus dari para anggota setiap ekskul. Nah demikian juga nanti untuk jurusan ya, misalnya jurusan akuntansi, nanti akan dipandu ya khusus jurusan akuntansi. Jurusan OTKP ada khusus jurusan OTKP. Ada yang menjelaskan secara rinci, dan itu tentunya masing-masing jurusan ya. Jadi kalau materi yang Bapak sampaikan ini hanya hanya sedikit saja gambaran tentang seperti apa sih SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang ya. Ini perlu kalian ketahui, karena seperti kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Selama 3 tahun ke depan insya Allah kalian akan menjadi keluarga besar SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya. Nanti untuk tugas ya. Jadi setiap materi yang disampaikan itu tentunya nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh kalian ya. Terkait dengan tugas dari materi wawasan Wiyata Mandala, itu nanti akan diberikan atau akan dibagikan linknya ya oleh mentor-mentor kalian. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, gimana materi pertamanya? Paham nggak? Semoga dipahami ya.